Bab 1781. Sky segera berkata, lihat itu. Lihat, bahkan si gendut memahami hal-hal lebih baik daripada kalian. Ayo pergi. Langit sudah gelap, dan sebaiknya kita kembali berlatih. Kita mungkin akan benar-benar bertengkar 2 hari setelah ini. Petik 2. Angus tersenyum pahit dan berkata, kita mungkin akan berkelahi, ya. Haha, dilihat dari sikap Master Benteng pertama, hanya ada kemungkinan kecil bahwa kita akan bertarung, dan tidak lama setelah itu, orang-orang dari awan paviliun Below akan tiba. Saat itu hanya akan menjadi negosiasi antara kedua belah pihak. Hendrik juga berkata, itu benar. Selain itu, kita tidak dapat menerobos dalam beberapa hari, jadi latihan tidak berguna. Sementara itu, seorang pria tiba di depan guru benteng pertama. Master Benteng pertama memandang pria parubaya di depannya dan perlahan berkata, bagaimana? Bagaimana situasi di hutan? Pria parubaya itu memberi isyarat dengan sopan dengan tangannya dan berkata, mereka sudah mulai berkelahi. Orang-orang dari klan pertumpahan darah tiba di pagi hari dan mereka mengirim sekelompok murid yang cukup besar ke daerah itu, tetapi saya tidak yakin apa yang terjadi di hutan sekarang. Bagaimanapun, itu terdengar seolah-olah pertempuran terjadi di mana-mana, dan suara-suara itu berhenti tidak lama setelah mereka mulai. Sepertinya orang-orang yang memasuki area ini tidak memiliki kecakapan bertarung yang tinggi. Petik 2. Ekspresi Master Benteng pertama tampak tidak menyenangkan pada laporan itu. Orang-orang ini benar-benar mengecewakanku. Jika lebih banyak dari mereka yang berhasil menembus level dewa tertinggi, mereka akan menyebabkan lebih banyak kerusakan pada murid klan pertumpahan darah, dan kita akan sangat diuntungkan dari itu. Pria parubaya itu tersenyum sambil berkata, haha. Guru benteng pertama, tidak perlu khawatir. Orang-orang itu tidak memiliki kecakapan bertarung yang tinggi, tetapi banyak dari murid klan pertumpahan darah berada di tingkat dewa sejati atau tingkat setengah dewa. Selain itu, sejumlah besar orang menerobos masuk ke daerah ini. Meskipun klan pertumpahan darah mengumumkan bahwa mereka memiliki 100.000 murid, pasti ada sekitar 300 hingga 400 orang yang memasuki daerah itu. Bahkan jika mereka saling bertarung, dan dibunuh oleh monster-monster, kan? Banyak dari mereka yang seharusnya menimbulkan kerusakan besar pada klan pertumpahan darah. Namun, pria parubaya itu berhenti di sini sebelum dia berkata, mengerutkan kening, Tuan Benteng pertama, bagaimanapun, saya merasa bahwa kita tidak bisa menunggu terlalu lama sebelum kita mengambil tindakan. Meskipun kita mendapat manfaat dari melakukan itu, ada kekurangannya, itu. Saya juga memikirkannya tadi malam, dan inilah yang saya pikirkan. Bagaimana mungkin? Apa salahnya bagi kita jika kita melakukan sesuatu sedikit kemudian? Menurut pendapat saya, itu menguntungkan kita tidak peduli apa itu. Kita akan dapat melapor ke Pavilion Below Cloud, dan klan pertumpahan darah akan melemah. Apa yang buruk tentang itu? Austin mengerutkan kening, jelas tidak memahami jalan pikiran pria parubaya itu. Baru kemudian pria parubaya itu berkata, pikirkan tentang itu. Orang-orang ini pasti telah memasuki hutan sekitar 1 bulan yang lalu, bukan? Jika itu masalahnya, mereka pasti telah memperoleh cukup banyak rumput roh dari daerah tersebut. Meskipun mereka telah menggunakan cukup banyak item ini, mereka masih akan memiliki keterampilan bela diri, rumput roh, atau teknik seni bela diri yang mereka peroleh. Berapa banyak bahan peningkatan bela diri yang ada ketika ada begitu banyak dari mereka? Petik 2. Ketika Austin mendengarkan apa yang dikatakan pria itu, dia mengerti arti di balik percakapan itu sebelum pria itu melanjutkan berbicara. Austin kemudian berkata, ekspresinya gelap, aku mengerti apa yang ingin kamu katakan. Bahan peningkatan bela diri itu akan menjadi milik anggota klan pertumpahan darah setelah orang luar dibunuh oleh murid-murid mereka, dan mereka tidak akan menyerahkannya kepada kita. Bab 1782. Apa yang dikatakan pria di depannya membuat hati Austin bergetar. Memang benar ada banyak bahan peningkatan bela diri di tempat itu, dan begitu murid klan pertumpahan darah memilikinya, mereka tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Namun, dia memikirkannya dan berkata, tidak perlu khawatir. Saya yakin banyak murid dari klan pertumpahan darah akan mati, dan harta milik para murid akan jatuh ke tangan mereka yang memasuki tempat suci. Di atas itu, tidak apa-apa jika ini dapat membunuh cukup banyak murid klan pertumpahan darah dan memungkinkan orang-orang itu mendapat manfaat darinya. Pria parubaya di depannya juga mengangguk setelah mendengar ini dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar.
Berapa hari lagi? Kami tunggu. Setidaknya 2 atau 3 hari lagi, mungkin. Lagi pula, jika kita masuk terlalu awal, aku khawatir orang-orang dari Pavilion Below Cloud akan pulang terlambat juga. Jika orang-orang dari Pavilion Below Cloud datang lebih lambat dari itu, kita akan menderita kerugian besar jika kita bertarung untuk waktu yang lama. Austin memikirkannya sebelum akhirnya berkata, kalian harus terus mengamati apa yang terjadi di hutan. Laporkan padaku segera setelah ada berita, mengerti? Jangan khawatir, Tuan Benteng Pertama. Kami pasti akan melapor kepadamu tepat waktu. Pria parubaya itu memberi isyarat dengan sopan dengan tangannya dan dengan cepat pergi. Pada saat ini, beberapa api unggun menyala di luar hutan. Para tetua dan master sekte dari klan pertumpahan darah yang menjaga di luar hutan berpesta dengan barbek monster-monster yang lezat sambil minum anggur yang enak. Jelas bahwa mereka menikmati diri mereka sendiri. Siang hari berlalu, begitu saja, dan aku yakin mereka mendapat cukup banyak hadiah. Haha, orang-orang itu baru saja memasuki area ini baru-baru ini, dan tidak banyak yang berada di level dewa tertinggi. Ini bisa dianggap sebagai pengalaman bagi murid-murid kami, dan kami, yang lebih penting, dapat mengumpulkan barang-barang berharga dalam jumlah yang mengesankan. Penatua pertama klan pertumpahan darah menyesap anggurnya dan tertawa keras. Haha, penatua pertama benar. Puncak hari ini adalah kita membuat keributan besar, dan begitu banyak dari kita yang menjaga di luar hutan. Tentunya, 9 tentara pasti mendengar sesuatu, namun mereka bersembunyi di benteng mereka seperti kura-kura. Tak satu pun dari mereka berani maju. Haha, penatua kedua dari klan pertumpahan darah mengunyah seteguk daging monster-monster yang ada di tangannya, ekspresi bangga dan angkuh. Penatua ketiga menjawab, haha. Ini berarti bahwa orang-orang dari 9 tentara memahami diri mereka sendiri dengan baik. Lagi pula, guru benteng pertama mereka bukan tandingan master sekte kita. Bagaimana mereka bisa melawan kita ketika mereka tidak memiliki banyak kekuatan? Orang-orang di tingkat dewa tertinggi seperti kita. Di masa lalu, bukankah mereka selalu menelan penghinaan ketika beberapa pertengkaran kecil terjadi di antara kita? Master sekte klan pertumpahan darah, Edward, tersenyum ketika dia berbicara dengan serius, kalian tidak boleh memandang rendah 9 tentara. Kami jauh lebih kuat dari mereka, tetapi tidak lebih dari itu. Mungkin saja mereka tidak maju untuk menghadapi kita karena mereka tidak tahu apa yang kita lakukan terhadap orang-orang di hutan, bukan begitu? Penatua keempat mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Master Sekte itu benar, mereka mungkin belum mengetahui apa yang terjadi di sini. Lagi pula, orang-orang dari 9 tentara tidak selalu datang dan mencari barang-barang berharga di sini. Mereka mungkin telah mencari barang-barang berharga dan sibuk berlatih baru-baru ini, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di hutan. Itu tidak mungkin. Dengan keributan besar seperti itu, mereka pasti akan mengetahui apa yang terjadi keesokan harinya, bahkan jika mereka tidak menyadarinya pada hari pertama. Kami agak jauh, tetapi cuaca hari ini bagus dan langit cerah. Saya yakin orang-orang mereka akan dapat menemukan bahwa ada sesuatu yang salah di sini ketika mereka berdiri di atas tembok tinggi benteng mereka, kan? Mereka pasti melihat sesuatu. Penatua pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir 9 tentara tidak berani keluar karena mereka takut pada kita atau mereka berpura-pura tidak melihat apa-apa, mengingat memainkan kartu yang tidak tahu apa-apa akan menyelamatkan mereka, kerumitannya. Bab 1783. Tiba-tiba, beberapa anggota sekte berlari keluar dari hutan, mencari master sekte dan tetua setelahnya. Penatua kedua tersenyum acuh tak acuh dan dengan santai bertanya kepada para murid, apa yang terjadi? Apakah kalian keluar untuk beristirahat? Mereka mungkin lelah karena membunuh orang asing dari dunia yang ditinggalkan sepanjang hari, setelah semua itu beristirahat. Tanpa diduga, salah satu murid, seorang lelaki tua di tingkat dewa tertinggi kelas 4, berjuang untuk mengatur napas sebelum menjawab, tidak, Master Sekte dan Tetua. Saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Kami melihat ada sesuatu yang salah, jadi kami berlari keluar. Dan apakah itu? Penatua pertama mengerutkan kening, menyapu pandangannya ke seluruh murid. Baru pada saat itulah lelaki tua itu berkata, kami. Kami menemukan bahwa banyak dari orang-orang kami meninggal setelah melawan mereka. Ini di luar dugaan kami untuk melihat 3 murid di tingkat dewa tertinggi kelas 3 mati di salah satu medan pertempuran kami.
Ada juga beberapa murid di tingkat Dewa Pamungkas kelas 1 dan 2 yang meninggal. Beberapa ratus murid kami yang lain juga telah meninggal, tetapi hanya sekitar 100 orang asing ini yang tewas. Namun, tidak ada murid mereka yang berhenti berada di tingkat dewa tertinggi. Apa? Edward dan yang lainnya ketakutan setengah mati ketika mereka mendengar ini. Berdasarkan perkiraan mereka, tidak ada monster-monster mengerikan di hutan ini yang bisa membunuh murid klan pertumpahan darah di tingkat dewa tertinggi kelas 3. Bahkan tidak mungkin orang-orang dari dunia terlantar yang memasuki hutan memiliki kemampuan seperti itu. Logikanya, seorang murid dengan kekuatan bertarung seperti itu seharusnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di dalam hutan ini. Namun, 3 murid dengan kecakapan bertarung seperti itu telah meninggal, dan inilah yang dilihat murid-murid mereka. Mereka masih tidak tahu apa yang terjadi di medan pertempuran lainnya. Kutukan, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Ekspresi Penatua keempat tampak muram saat dia mengepalkan tinjunya. Bagaimanapun, murid di tingkat dewa tertinggi dapat dianggap sebagai master dan pilar penting bagi sekte mereka. Jumlah orang di tingkat dewa tertinggi adalah faktor penting seberapa kuat sebuah sekte. Orang tua di tingkat dewa pamungkas kelas 4 melanjutkan, Tuan Pavilion, jika perkiraan kita benar, orang-orang dari 9 tentara pasti diam-diam membantu mereka membunuh orang-orang kita. Bagaimana lagi Tuan seperti itu berada di barisan lawan? Ekspresi wajah tetua pertama segera menjadi gelap ketika dia berbicara, sepertinya 9 tentara mengenakan fasad yang seharusnya tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka sudah melakukannya sejak awal. Mereka diam-diam mengirim orang ke hutan untuk membantu orang-orang ini. Orang-orang ini dari 9 tentara benar-benar licik dan penuh perhitungan. Sudut mulut Edward sedikit berkedut sebelum dia menggeram, F***. Orang-orang dari 9 tentara benar-benar licik. Mereka berpura-pura seperti tidak ada yang terjadi di permukaan tetapi diam-diam mengirim orang untuk membantu para penyusup. Benar-benar berbahaya. Bab 1784. Penatua pertama memandang Edward muram. Tuan Pavilion, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami tidak tahu berapa banyak orang yang dikirim oleh 9 tentara dan apa kekuatan bertarung mereka. Sepertinya kami juga dapat mengirim murid-murid kami yang berada di kelas 5, 7, dan 8 pamungkas, tingkat dewa ke dalam hutan. Edward memikirkannya sebelum berkata, jangan khawatir. Aku mengerti orang itu, karakter aneh Austin Drago. Dia tidak akan mengirim banyak master yang kuat ke dalam hutan, tingkat dewa tertinggi kelas 6 di dalam untuk membantu orang-orang itu. Dia akan bunuh diri jika dia berani melawan kita sepenuhnya. Penatua kedua mengangguk dan berkata setuju, apa yang dikatakan master sekte itu benar. Jika mereka mengirim master ke sini, mereka akan memimpin orang-orang ini untuk melawan kita. Mereka pasti mengirim beberapa orang dengan kecakapan bertarung jarak menengah dan membantu, takut mereka tidak bisa menjelaskan diri mereka sendiri dan manajemen atas akan menyalahkan mereka. Mendengar itu, Edward dengan percaya diri berkomentar, jika itu masalahnya, saya tidak berpikir mereka bahkan mengirim orang di tingkat dewa tertinggi kelas 8. Selain itu, mereka pasti mengirim hanya sekitar selusin orang untuk diam-diam membantu ini, penyusup. Pada akhirnya, mereka akan mengatakan bahwa mereka memasuki hutan untuk mencari barang-barang berharga dan hanya membunuh orang-orang kita karena pertengkaran. Meskipun demikian, jumlah mereka tidak akan banyak. Tuan Pavilion, apa yang harus kita lakukan? Penatua pertama segera bertanya. Edward memikirkannya sebelum dia melihat ke arah Penatua keempat dan berkata, Penatua keempat, saya pikir kami perlu meminta Anda untuk melakukan perjalanan, Anda akan memasuki hutan besok pagi. Selain itu, saya akan meminta beberapa murid di tingkat Dewa Pamungkas kelas 6 atau 7 untuk juga bergabung dalam perburuan membunuh para penyusup. Jika Anda bertemu siapapun dari 9 tentara, jangan ragu dan bunuh saja mereka semua. Haha, baiklah. Aku sudah menembus ke tingkat Dewa Pamungkas kelas 9 1 atau 2 tahun yang lalu dan tanganku gatal untuk bertindak belum melakukan apa-apa untuk sementara waktu sekarang juga. Jika aku bertemu orang-orang dari 9 tentara, aku akan menunjukkan kepada mereka apa penyesalan yang sebenarnya. Penatua keempat menyeringai, sepertinya menunggu waktunya. Haha, Penatua keempat, kamu akan masuk dan mencobanya dulu. Jika sesuatu muncul, panggil saja aku, dan aku akan masuk ke hutan dan membantumu. Haha, Penatua ketiga mulai tertawa keras, jelas bercanda dengan Penatua keempat. Penatua keempat memutar matanya ke arah Penatua ketiga dan berkata,
apakah saya membutuhkan bantuan Anda? Bukankah saya hanya akan merasa malu? Kami berdua berada di tingkat dewa tertinggi kelas 9, dan saya hanya membutuhkan Anda tolong jika penguasa benteng pertama dari 9 tentara ada di hutan. Aku tidak takut pada penguasa benteng lainnya dan anggota 9 tentara lainnya. Itu benar, Penatua ketiga. Jangan meremehkan Penatua keempat, dia baru saja menerobos 1 atau 2 tahun yang lalu. Dia memiliki kekuatan tempur yang kuat, dan bahkan aku mungkin bukan lawannya. Kata tetua pertama sambil tersenyum. Pada saat ini, Jack dan yang lainnya telah membunuh cukup banyak murid klan pertumpahan darah. Mereka menyelamatkan banyak dari mereka sendiri dan meminta mereka untuk melakukan perjalanan ke arah yang mereka sepakati. Ketika malam tiba, mereka bersembunyi di dalam gua yang sangat sepi, menempatkan seseorang untuk berjaga-jaga sementara yang lain terus berlatih untuk menstabilkan kekuatan bertarung mereka. Bab 1785. Jack, tentu saja, tidak berlatih, malah memilih untuk mengolah pil perantara kelas 3 pada malam hari saat dia mengeluarkan bahan dan tungku pil. Karena tingkat keberhasilan sangat penting, Jack tidak memiliki pemikiran untuk mengalami pil perantara kelas 3 lainnya. Dia mengolah pil yang berhasil dia kembangkan sebelumnya. Kelompok orang mereka membutuhkan total 7 pil, termasuk Melody. Itu adalah tekanan besar dan kuat untuk Jack. Jack berturut-turut mengolah 8 set bahan sepanjang malam, dan dia berhasil 3 kali, menghasilkan 3 pil perantara kelas 3. Harus dipahami bahwa tingkat keberhasilan seperti itu sudah dianggap mengesankan. Saat fajar menyingsing, Jack berdiri dan menghela napas berat. Sepertinya aku lebih mahir selama putaran kultivasi ini daripada terakhir kali. Aku akan mengolah 4 pil lagi malam ini, dan kita masing-masing akan memiliki 1 pil. Kekuatan tempur kita pasti akan meningkat pesat jika kita bekerja keras untuk menerobos. Bersama, haha, ini artinya kita bisa menghabisi orang-orang itu dengan mudah, kalau begitu. Alejandro tertawa dan berkata, di antara murid-murid klan pertumpahan darah yang kita bunuh kemarin, yang memiliki kekuatan bertarung tertinggi tampaknya berada di tingkat dewa tertinggi kelas 4, bukan? Kami tidak melihat siapapun di kelas 5 atau 6, tingkat dewa tertinggi. Sepertinya orang-orang dari klan pertumpahan darah tidak mengirim banyak murid peringkat master ke dalam hutan. Untuk itu, Jack tersenyum pahit. Itu kemarin, dan itu terjadi karena mereka meremehkan kita. Hari ini, murid-murid di tingkat dewa tertinggi kelas 5 atau 6 mungkin saja datang. Kita bahkan mungkin bertemu murid-murid di tingkat dewa tertinggi kelas 7, meskipun saya yakin mereka tidak akan melakukannya, mengirim terlalu banyak murid dengan kecakapan bertarung seperti itu. Lagi pula, mereka pasti berpikir bahwa lawan utama mereka adalah orang-orang dari 9 tentara, dan mereka tidak akan membuat keributan besar ketika menangani orang-orang seperti kita. Saat itulah Kenneth berbicara dengan cemberut di wajahnya, Tuan Muda Jack, bukankah Anda mengatakan kemarin bahwa mereka akan curiga bahwa 9 tentara diam-diam mengirim orang ke sini untuk membantu kami setelah melihat mayat murid di kelas 3, tingkat dewa tertinggi? Apakah mereka masih tidak mengirim lebih banyak murid di tingkat dewa tertinggi kelas ke-7 atau ke-8? Jack tidak ragu-ragu dan menjawab sambil tersenyum, mereka tidak akan mengirim terlalu banyak karena mereka akan berpikir bahwa 9 tentara tidak akan mengirim terlalu banyak orang, bahkan jika mereka mengirim orang untuk membantu kita. Mengapa tidak semua orang-orang dari 9 tentara bertindak bersama? Karena mengirim banyak master adalah langkah ekstra. Kelompok 9 tentara ini sama terkutuknya. Kami tidak melihat apapun dari mereka sepanjang hari kemarin. Nyonya pertama Cabello bahkan mengatakan bahwa orang-orang muda dari 9 tentara itu berjanji bahwa mereka akan memberitahu anggota 9 tentara dan bertanya kepada mereka, untuk datang dan membantu kami. Saya sekarang mempertanyakan apakah mereka anggota pengawal anti-aliansi sebagai gantinya. Kenneth merasakan kemarahan meningkat di dalam dirinya saat dia memikirkan bagaimana orang-orang dari 9 tentara itu pendiam. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Apa yang mereka inginkan sekarang adalah menyaksikan api berkobar dari seberang sungai. Satu-satunya pilihan kita saat ini adalah meningkatkan kekuatan tempur kita, dan dengan begitu kita bisa tetap hidup. Kita bisa, terus berpikir tentang bagaimana mengandalkan orang lain. Mereka pasti akan bertindak, tapi tidak sekarang. Orang-orang itu adalah rubah tua yang licik. Jack tersenyum tak berdaya dan terbang ke langit. Dia mendengarkan suara pertempuran di dekatnya dan berkata dengan senyum di wajahnya, tidak buruk.
Kedengarannya seperti pertempuran yang lebih sedikit terjadi hari ini dibandingkan kemarin. Tanpa suara pertempuran, tidak akan mudah bagi orang-orang dari pertumpahan darah itu. Klan untuk menemukan kita. Tetap saja, banyak orang kita yang memasuki area ini pasti sudah meninggal kemarin. Bab 1786. Ada beberapa orang di sini dan ada lubang di sana. Haha, sepertinya orang-orang ini pasti bersembunyi di gua tadi malam. Tanpa diduga, sekitar selusin murid klan pertumpahan darah menemukan Jack dan yang lainnya pada saat ini. Mereka segera terbang dengan senyum di wajah mereka. Cek, lumayan. Kami menemukan 7 dari mereka dan sebenarnya ada seorang wanita cantik di antara mereka. Meskipun wajahnya tertutup, aku yakin dia wanita cantik. Murid lain dari klan pertumpahan darah juga berkata dengan senyum di wajahnya. Haha, kakak muda, lihat dirimu. Kamu gagal mengendalikan dirimu setiap kali melihat wanita cantik. Jika ini terus berlanjut, kamu mungkin akan mati di tangan seorang wanita di masa depan. Salah satu lelaki tua itu mulai tertawa keras. Jack melihat orang-orang ini dan senyum lembut muncul di sudut mulutnya. Yang dengan kekuatan bertarung tertinggi ada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 3 dan banyak yang lain berada di tingkat Dewa Sejati. Cek, jumlah kalian terlalu sedikit karena hanya 5 yang berada di tingkat Dewa Pamungkas. Akan lebih baik jika ada lebih banyak dari Anda. Sudut mulut lelaki tua itu berkedut tak terkendali ketika mendengar ini. Dia adalah salah satu dari mereka yang berada di tingkat Dewa tertinggi kelas 3. Dia maju selangkah dan menatap Jack dengan marah. Anak muda, lumayan. Tanpa diduga, kamu bisa menilai kekuatan bertarung kita dari jauh ketika fluktuasi kekuatan di tubuh kita tidak begitu kuat. Haha, apa maksudmu hanya ada 2 dari kita yang berada di urutan ketiga? Tingkat dewa tertinggi, kurasa aku sendiri sudah cukup untuk membunuh kalian. Setelah berbicara, lelaki tua itu tidak membuang waktu lagi untuk berbicara. Dia mengepalkan tinjunya dan Qi keluar. Cara mengesankan yang luar biasa juga perlahan meningkat. Ketika tinjunya benar-benar tertutup Qi, lelaki tua itu bergegas ke arah Jack dalam sekejap dan langsung meninju ke arahnya. Sedikit penghinaan muncul di mata Jack ketika dia menghadapi serangan pihak lain. Dia membunuh cukup banyak orang di tingkat Dewa Pamungkas kelas 3 kemarin, dan dia harus mengakui bahwa murid klan pertumpahan darah di tingkat Dewa Pamungkas kelas 3 memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Kekuatan tempur mereka sebanding dengan yang ada di tingkat dewa tertinggi kelas 4. Namun, lelaki tua di depannya ini jelas bukan master seperti itu. Dari tampilan kecepatannya, dia pastilah pelatih yang sedikit buruk di antara para petarung tingkat dewa tertinggi kelas 3. Dari penampilan Qi yang menutupi tinjunya, itu berfluktuasi antara kuat atau lemah. Dia jelas tidak memiliki kontrol yang kuat atas kekuatannya. Oleh karena itu, Jack menyimpulkan bahwa lelaki tua ini baru saja menembus beberapa hari yang lalu ke tingkat dewa tertinggi kelas 3 dan bahkan belum stabil di levelnya saat ini. Ledakan. Saat menghadapi lelaki tua itu, Jack bahkan tidak menggunakan Qi-nya dan langsung berbenturan dengan pihak lain. Bagaimana ini bisa? Pemuda ini bahkan tidak menggunakan Qi-nya. Seorang murid klan pertumpahan darah yang berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 1 sangat terkejut sehingga dia melebarkan matanya ketika dia melihat bagaimana Jack tidak menggunakan Qi-nya. Mereka terkejut. Orang ini pasti ingin bunuh diri. Haha, murid perempuan lain tertawa jijik. Ledakan. Namun, setelah suara ledakan yang menghebohkan, lelaki tua itu terlempar ke belakang sambil memuntahkan seteguk darah. Bang, bang, bang. Beberapa pohon tidak jauh di belakang lelaki tua itu terus-menerus tumbang setelah lelaki tua itu menabraknya dengan tubuhnya. Engah. Akhirnya, lelaki tua itu berhenti. Dia berbaring di tanah dan memuntahkan seteguk darah lagi sebelum dia akhirnya berhenti bergerak. Dia tidak lagi bernapas. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Dia membunuh kakak senior dengan satu pukulan dan bahkan tanpa menggunakan Qi-nya. Bab 1787. Murid perempuan yang memandang rendah Jack terkejut bahwa rahangnya hampir jatuh ke tanah setelah dia melihat pemandangan ini. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi di depan matanya. Lari. Kecakapan bertarung orang itu sebanding dengan petarung tingkat dewa tertinggi kelas 5 atau 6. Sial, kenapa ada orang dengan kecakapan bertarung setinggi itu di hutan ini? Pria lain di tingkat dewa tertinggi kelas 3 segera berteriak kaget dan berbalik untuk melarikan diri. Namun,
Jack bergerak ke arahnya dengan sangat cepat sehingga hanya bayangannya yang tersisa di tempat dia semula. Jack muncul di depan pria itu dan langsung menyerangnya. Wah wah wah. Pada saat yang sama, Nash dan yang lainnya juga mulai menyerang ke depan. Mereka bergegas maju satu demi satu. Selusin murid itu bukanlah lawan mereka dan benar-benar terbunuh dalam beberapa detik. Kami melakukan perjalanan cukup jauh ke dalam hutan tadi malam sebelum kami bersembunyi untuk berlatih. Tanpa diduga, orang-orang ini sudah sampai sejauh ini di hutan. Jack berkata sambil memeriksa cincin bela diri pihak lain setelah dia membunuh orang-orang itu. Iya, oleh karena itu, orang-orang ini mungkin tidak jelas tentang situasi di hutan ini. Nash mengangguk. Setelah meletakkan barang-barang yang mereka peroleh, Jack dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Mereka segera melakukan perjalanan menuju tempat lain di mana suara-suara bisa terdengar. Tidak lama setelah Jack dan yang lainnya pergi, 20 murid klan pertumpahan darah sekali lagi muncul di tempat yang baru saja mereka tinggalkan. Bagaimana ini bisa terjadi? 2 orang di tingkat dewa tertinggi kelas 3 telah meninggal. Seorang wanita di tingkat dewa tertinggi kelas 5 memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia melihat tubuh di tanah. Dia mengenal salah satu pria di tingkat dewa tertinggi kelas 3 saat mereka melakukan misi bersama sebelumnya. Dia tidak pernah berharap dia mati di hutan ini. Kakak senior, sepertinya orang-orang dari 9 tentara diam-diam mengirim orang untuk membantu mereka. Jika tidak mungkin lusinan orang ini dibunuh oleh mereka. Salah satu pria memikirkannya dan berjalan ke depan untuk berbicara dengan wanita yang mengenakan gaun merah. Iya, jika itu masalahnya, semua orang harus berhati-hati. Kali ini, lawan kita bukan hanya orang-orang yang masuk dari dunia yang ditinggalkan, anggota 9 tentara juga telah memasuki hutan. Murid perempuan itu mengangguk dan segera melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar orang-orangnya pergi bersama. Jack, kita tidak perlu menyelamatkan kelompok orang ini. Ketika Jack dan yang lainnya sekali lagi tiba di dekat tempat suara perkelahian itu, senyum jenaka muncul di sudut mulut Nash setelah dia melihatnya. Ada banyak orang di depan mereka dan setidaknya ada 7.000 hingga 8.000 orang. 7.000 hingga 8.000 orang ini diburu oleh lebih dari 100 murid klan pertumpahan darah. Haha, kita bisa mengabaikan orang-orang ini dari aula kerajaan surgawi. Aula kerajaan surgawi ini memiliki cukup banyak orang dan keluarga atau kekuatan dari laut pada dasarnya mendengarkan mereka. Sayangnya, mereka ditakdirkan untuk tidak mendapatkan keuntungan apapun, manfaat dengan mengikuti kita ke daerah itu. Sebaliknya, mereka semua akan mati di sini. Jack tanpa emosi saat melihat anggota Hall of Divine Royal terbunuh, satu demi satu. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin orang-orangnya ke arah lain di mana suara-suara pertempuran berasal. Ini bagus. Ini Randall, Selby, dan yang lainnya. Jack senang ketika dia melihat dari jauh karena ini adalah orang-orang dari keluarga Tudor. Mereka tidak bertemu dengan anggota keluarga Tudor selama beberapa hari ini dan Jack khawatir hampir semua dari mereka telah meninggal. Tak disangka, mereka bertemu dengan sekitar 3.000 anggota keluarga Tudor yang sedang diburu oleh anggota klan pertumpahan darah. Keluarga Tudor selalu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga putih dan berbicara atas nama mereka. Randall bahkan memperlakukan Jack sebagai kakak laki-lakinya. Jack tidak pernah berpikir bahwa mereka akhirnya akan bertemu orang-orang ini di sini. Bab 1788. Randall saat ini benar-benar telah menembus ke tahap puncak tingkat dewa sejati, dan dia hanya selangkah lagi dari tingkat dewa pamungkas kelas 1. Jack ingat bahwa ketika dia pertama kali memasuki tempat itu, Randall baru berada di tahap akhir tingkat dewa sejati, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke tahap puncak tingkat dewa sejati. Meskipun demikian, yang paling mengejutkan Jack adalah bahwa kepala keluarga Tudor, serta beberapa tetua lainnya, masih berada di puncak tingkat dewa yang sebenarnya, belum ada dari mereka yang menembus ke alam dewa tertinggi. Untungnya, orang-orang yang mengejar mereka tidak memiliki kecakapan bertarung yang tinggi, mereka memiliki lebih sedikit orang dan di antara mereka, hanya 2 yang merupakan petarung tingkat dewa tertinggi kelas 1. Oleh karena itu, Randall dan orang-orangnya dapat bertahan untuk sementara waktu. Sial, jika ini terus berlanjut, kita akan berada dalam masalah besar. Kedua petarung tingkat dewa tertinggi kelas 1 itu, kita tidak bisa menang melawan mereka sama sekali. Kita hanya mampu membunuh beberapa dewa dan demi yang sejati, pejuang tingkat dewa paling banyak. Salah satu tetua,
setelah mengeluarkan teknik bela diri lain, menoleh dan menatap Selby, wajahnya serius. Tuan Tudor, kita harus berpisah dan melarikan diri. Kita telah kehilangan 2 hingga 300 orang lagi dalam waktu singkat. Jika ini terus berlanjut, kita akan dimusnahkan sepenuhnya oleh mereka. Mereka juga kehilangan lusinan orang, dan hanya tersisa sekitar 300 orang. Aku sangat marah. Mereka membunuh begitu banyak dari kita. Haruskah kita tetap tinggal dan melawan mereka sampai mati? Randall mengepalkan tinjunya erat-erat, kemarahan bersinar di matanya yang merah. Hatinya terasa seperti tercabik-cabik saat melihat rekan-rekannya sesama Tudor dibunuh secara brutal oleh pihak lain. Randall, kita tidak bisa bertindak impulsif. Mari kita dengarkan penatua pertama. Kita akan berpisah dan melarikan diri. Dengan cara ini, kita memiliki peluang untuk bertahan hidup. Di mana ada kehidupan, ada harapan, kan? Butuh begitu banyak hari kerja keras untuk masuk ke sini, dan ada cara bagi kita untuk masuk ke tingkat dewa tertinggi di sini. Selby membujuk Randall saat dia melawan musuh. Dia juga membenci para Bastard klan pertumpahan darah ini, tetapi dia dan orang-orangnya tidak punya pilihan lain. Jika situasi ini berlanjut, seluruh keluarga Tudor akan dimusnahkan. Mungkin, paling banyak, hanya beberapa dari mereka yang bisa bertahan. Bu, lihat, ini kakak. Hati Randall dipenuhi dengan keputusasaan, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Jack terbang dengan beberapa orang. Hah, kakak apa? Selby berdiri membeku selama beberapa detik sebelum dia segera berbalik dan melihat. Ini Tuan Muda Jack. Ya Tuhan, Tuan Putih dan yang lainnya ada di sini, dan bahkan The Saintess Melody ada di sini. Saya harap beberapa dari mereka telah menembus tingkat dewa tertinggi. Jika mereka benar-benar melakukannya, mereka akan mampu menahan Bastard ini agar kita bisa melarikan diri. Dia berseru, nada suaranya bergetar. Randall, di sisi lain, percaya diri. Kakak Jack secara alami berbakat dalam seni bela diri. Jika semuanya berjalan lancar, dia pasti sudah menembus level dewa tertinggi. Selain itu, kecakapan tempurnya selalu sangat kuat, bahkan jika dia tidak menembus ke dalam Ultimate kelas 1, tingkat dewa, dia masih bisa menghentikan kedua Bastard itu. Lalu kita akan bergabung, menemukan waktu yang tepat dan menyerang pihak lain. Kita mungkin bisa membunuh mereka sebagai gantinya. Setelah mendengarkan analisis Randall, Selby dan beberapa tetua dipenuhi dengan harapan sekali lagi, mata mereka menyala dan semangat mereka terangkat. Randall benar, selama ada seseorang yang bisa menahan kedua Bastard itu, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk memenangkan pertempuran ini. Haha, syukurlah, Tuan Tudor, kami akhirnya menemukanmu. Nash dan Jack terbang dan berhenti di depan Selby, sedangkan Kenneth, Titus, dan beberapa orang kulit putih lainnya terbang untuk membantu para Tudor dalam pertempuran. Tuan Putih, senang bertemu denganmu. Aku ingin tahu apakah ada di antara kalian yang telah menembus level Dewa Pamungkas kelas 1. Pihak lain memiliki 2 petarung level Dewa Pamungkas kelas 1, terlalu sulit bagi kita untuk berurusan dengan. Tak satu pun dari kita di sini telah menembus ke alam dewa tertinggi. Kami tidak dapat menemukan teknik bela diri, dan satu kali kami akhirnya menemukannya, teknik itu dijaga oleh para petarung tingkat dewa tertinggi itu. Kami tidak berani melawan mereka untuk merebut teknik bela diri. Tanya Selby. Dia tidak berdaya dan cemas pada saat yang sama, takut bahwa bahkan jika Jack dan yang lainnya datang, mereka masih tidak dapat membantu dengan situasi ini. Bab 1789. Haha, tunggu dan lihat saja. Namun, Nash tampak benar-benar tenang, tidak peduli. Sebaliknya, dia tertawa dan menunjuk ke medan perang dan berkata dengan santai. Selby segera menoleh dan melihat ke atas. Apa yang terjadi di depan matanya mengejutkannya, juga anggota keluarga Tudor lainnya. Kedua petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 1 itu dibunuh oleh Kenneth dan Titus dalam beberapa menit, mereka bahkan tidak bisa bertahan melawan Kenneth dan Titus. Holy moly, level berapa mereka sekarang? Ini bahkan bukan kelas 1, kan? Energi Chi mereka berwarna emas. Dan lebih padat dan lebih kaya daripada energi Chi pihak lain. Selby tersentak melihat kejadian itu, dan dia menatap Jack dengan tatapan penuh harap. Terlebih lagi, Titus, Alejandro, dan yang lainnya juga sangat kuat dan perkasa. Mereka jelas petarung tingkat dewa tertinggi. Baru kemudian Jack tersenyum hangat dan menjawab, mereka semua berada di tingkat dewa tertinggi kelas 3.
Melody adalah siswa kelas 2 dan aku petarung tingkat dewa tertinggi kelas 4. Apa, kamu sudah berada di tingkat dewa tertinggi kelas 4? Suara Selby segera naik ke rentang vokal sopran, dalam keterkejutan dan kegembiraan total muncul dalam dirinya seperti gelombang. Mereka telah mati-matian mencari cara untuk menerobos ke tingkat dewa tertinggi akhir-akhir ini tetapi tidak berhasil. Namun, Jack sudah menembus level dewa tertinggi kelas 4. Kesenjangan di antara mereka semakin lebar sekarang. Bagaimana mungkin? Sudah berapa lama sejak kamu memasuki tempat ini? Apakah kamu telah berkultivasi selama ini? Tapi itu tidak mungkin, kan? Bahkan jika kamu sudah berkultivasi, tidak mungkin bagimu untuk mencapai kelas 4 di waktu yang begitu singkat. Dahi Randall menyatu. Setelah memikirkannya lagi, dia kemudian berkata dengan nada terkejut, mungkinkah kalian telah mengambil semacam harta atau teknik bela diri yang memungkinkan Anda untuk meningkatkan tingkat bela diri Anda dengan cepat? Harta seperti, mungkin, berapa ribu. Air ajaib berumur 1 tahun. Haha, bukan seperti itu. Dan tidak ada harta yang begitu kuat. Nash tidak tahu apakah harus menangis atau menertawakan tebakan Randall. Kami mampu menerobos begitu cepat karena Jack menjadi alkemis menengah kelas 3. Dia benar-benar berbakat dalam hal alkimia. Seorang master menurutku. Dia menjelaskan. Sungguh, seberapa kuat itu? Jika kamu meminum pil tingkat menengah kelas 3, kamu juga harus dapat meningkatkan tingkat bela diri kamu sedikit juga, kan? Selama ada waktu, kamu pasti akan meningkat, tingkat bela diri Anda dalam waktu singkat lagi. Rasa iri membanjiri mata Selby setelah mendengar penjelasan Nash. Pada saat ini, Jack membalik telapak tangannya dan mengeluarkan 2 buku yang berisi teknik bela diri, dan kemudian dia menyerahkannya kepada Selby dan Randall. Kami berhasil mendapatkan teknik bela diri ini setelah kami membunuh beberapa murid dari klan pertumpahan darah. Ada banyak teknik di dalamnya, dan teknik ini sangat membantu. Ambil dan dapatkan itu. Cobalah untuk segera masuk ke tingkat dewa pamungkas, mungkin. Tuan Muda Jack, ini terlalu berharga. Kita tidak bisa menerimanya. Air mata berkilauan di matanya saat Selby berbicara dengan suara gemetar. Tidak apa-apa. Kita berteman. Ambil saja. Jack tertawa hangat sebagai balasannya. Dia kemudian memberitahu para Tudor situasi saat ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalian ikuti saja apa yang saya katakan, langsung ke puncak gunung itu, kelompok besar kami akan menunggu Anda di sana. Orang-orang dari Sekte Kejelasan Tertinggi dan Sekte Raja Ilahi juga telah pergi. Setelah kalian tiba, tolong ambil kesempatan untuk menerobos ke tingkat Dewa Pamungkas kelas 1. Jika kita dapat meningkatkan jumlah pejuang tingkat Dewa Pamungkas, itu akan bermanfaat bagi kita. Bagaimanapun, kita mungkin harus segera memasuki perang yang sulit. Bab 1790. Kalau begitu aku berterima kasih, Tuan Muda Jack. Selby menganggukkan kepalanya. Dia tahu gawatnya situasi, kesenjangan antara tingkat Dewa Pamungkas kelas 1 dan puncak tingkat Dewa Sejati terlalu besar. Keduanya tampak seperti ada banyak perbedaan antara tingkat kultivasi mereka, tetapi ada kesenjangan besar dalam hal kecakapan bertarung. Bagaimanapun, seseorang yang berada di tingkat Dewa tertinggi kelas 1 tidak sama seperti sebelumnya, karena sangat murni dan mengandung semburat emas. Kekuatan ledakan Qi semacam itu tidak bisa ditandingi oleh kekuatan ledakan Qi di puncak tingkat Dewa Sejati. Ada begitu banyak orang di sini. Ya ampun, pertempuran telah berakhir. Saya tidak berpikir bahwa orang-orang kita akan mati. Namun pada saat ini, sekelompok murid dari klan pertumpahan darah datang. 4 atau 500 dari mereka, dan 10 dari mereka yang berada di tingkat Dewa tertinggi. Ada juga mereka yang berada di kelas 2 atau kelas 3, dan pemimpinnya sebenarnya adalah petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 5. Kenneth dan yang lainnya, yang sudah selesai mengumpulkan rampasan perang, segera datang dari sisi Jack dan yang lainnya. Mereka semua melihat ke depan dengan ekspresi serius. Ada banyak dari mereka. Sepertinya pasti ada beberapa yang telah menembus tingkat Dewa tertinggi. Jika tidak, 2 murid tingkat Dewa tertinggi kelas 1 kita tidak akan mati. Seorang gadis yang berada di tingkat Dewa Pamungkas kelas 2 terengah-engah ketika dia melihat situasinya. Mereka bergegas ketika mereka mendengar suara pertempuran datang dari lokasi. Namun, suara pertempuran berakhir terlalu cepat. Mereka bahkan berpikir bahwa pasti murid klan pertumpahan darah yang dengan cepat mengakhiri pertempuran, mengamankan kemenangan.
Mereka tidak membayangkan bahwa orang-orang yang muncul sebagai pemenang adalah orang-orang yang datang dari dunia yang ditinggalkan. Orang-orang ini sebenarnya telah membunuh banyak murid dari klan pertumpahan darah. Hehe, tidak perlu terlalu memikirkannya. Bunuh mereka semua dan balas dendam untuk saudara dan saudari kita. Murid yang merupakan petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 5 adalah seorang wanita parubaya. Setelah dia melihat mayat di tanah, dia hanya tersenyum dingin dan mengacungkan pedangnya. Ekspresi Jack masih tenang saat melihat para pendatang baru. Dia bahkan tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Sebaliknya, dia berbalik ke arah Randall dan Selby. Tuan Tudor, bawa anggota keluarga Tudor dan pergi dulu. Terlalu banyak dari kalian yang tertinggal di sini, malah akan merugikan. Jika kita bertarung, akan ada pengorbanan yang tidak berarti. Kita bertujuh sudah cukup. Tunggu saja di sana untuk kami menyukai apa yang kami katakan. Baiklah. Terima kasih banyak. Kalian semua harus berhati-hati. Klan pertumpahan darah tidak akan mudah untuk dihadapi. Siapa yang tahu berapa banyak pejuang yang mereka miliki? Selby tahu bahwa orang-orangnya tidak akan banyak membantu jika mereka tetap tinggal. Bagi mereka, mereka perlu membiarkan mereka yang berada di puncak tingkat dewa sejati untuk masuk ke tingkat dewa pamungkas kelas 1. Mereka juga membutuhkan orang-orang yang berada di tingkat lanjut dari tingkat dewa sejati untuk masuk ke tingkat dewa tertinggi tingkat pertama sesegera mungkin. Dengan begitu, jika mereka benar-benar terlibat dalam pertempuran lain, jarak antara mereka dan musuh mereka tidak akan begitu jelas. Hati-hati, kakak. Kami akan pergi dulu. Jangan khawatir. Kami akan mengingat kata-katamu dan sampai di sana sesegera mungkin. Dan buat terobosan sesegera mungkin. Randall memandang Jack dan membawa orang-orang pergi. Begitu cepat pergi. Seorang pria yang merupakan petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 2 sangat marah ketika dia melihat begitu banyak orang berbalik untuk terbang. Dia menebas sedikit Chi ke depan. Jack tersenyum tipis saat melihat ini. Dia melambaikan tangannya dan mengirim gumpalan Chi terbang keluar juga, dengan mudah menerima serangan pihak lain. Mereka benar-benar memiliki orang yang begitu kuat di antara mereka. Pria yang merupakan petarung tingkat Dewa Pamungkas kelas 2 segera berubah serius ketika dia melihat ini, ekspresinya menjadi gelap. Bersambung.